Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Hari ini, saya tidak hanya akan menceritakan pengalaman aktualisasi saya, tapi saya juga akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya selama saya berada di Semarang. Sedikit cerita mengenai saya lahir dan besar di kota Pontianak, Kalimantan Barat, menempuh SMA di kota Bogor, kuliah di Surabaya, bekerja di Jakarta dan Ponorogo, hingga akhirnya saya menjadi seorang CPNS di kota Semarang ini. Sebelum memasuki pembahasan aktualisasi, saya ingin memperkenalkan teman-teman sekalian kepada seksi pencegahan pencemaran B3 dan limbah B3. Sesuai namanya, kami berfungsi sebagai garda utama pelaksanaan kebijakan dan kajian seputar pengelolaan B3 dan limbah B3 di kota Semarang. Ada mentor saya, yaitu Pak Awan Kurnianto sebagai subkoordinator. Halo guys, kenalkan nama saya Mr. Awan Kurnianto. Dan dua rekan kerja saya yaitu Mas Dharma dan Mas Agus. Halo, perkenalkan nama saya Dharma Waskita. Saya Agus Gunadi. Sebelumnya, mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Pak Awan Kurnianto mengenai program aktualisasi yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awan Kurnianto, SE, subkoordinator pencegahan pencemaran B3 dan LB3. Selaku mentor dari Ramadhanu Mulyawardana, saya mendukung kegiatan aktualisasi inventarisasi usaha atau kegiatan penghasil limbah B3 di Kota Semarang karena sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menetapkan pondasi untuk inventarisasi limbah B3 ke depannya. Kegiatan ini akan kami lanjutkan sebagai bagian dari usaha pencegahan dan pencemaran limbah B3 di Kota Semarang. Terima kasih. Mei 2022, kala itu saya baru memasuki DLH sebagai seorang CPNS dan mendapatkan tugas untuk menyusun basis data timbulan limbah B3 di Kota Semarang untuk industri. Namun, permasalahan utama yang kami hadapi pada saat itu adalah kami tidak memiliki basis data sama sekali. Sehingga, saya harus menyusun basis data berdasarkan dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh DLH Kota Semarang. Akhirnya, saya memutuskan untuk melaksanakan program aktualisasi yang berjudul Inventarisasi Usaha atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 di Kota Semarang. Tetapi muncul satu pertanyaan, apa pentingnya sih memiliki sebuah basis data? Well, bayangin kalian punya dapur yang canggih. Alat masaknya mahal-mahal, pisaunya tajam, ovennya bisa hidup sendiri. Kulkasnya 4 pintu. Tapi kalian punya bahan makanan yang jelek dan busuk. Data itu kayak bahan makanan dan dapur itu kayak program kerja. Sebagus apapun dapurnya, kalau bahan makanannya jelek, pasti makanannya nggak enak. Sama dengan data, jika datanya tidak akurat, maka program kerja sebagus apapun, pasti hasilnya tidak akan tepat sasaran. Oleh karena itu, inventarisasi itu merupakan suatu hal yang penting. Mungkin terdengar biasa, tapi inilah fondasi untuk menyusun program kerja yang tepat sasaran demi Semarang yang semakin lebih hebat dan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya hingga akhirnya kita bisa meraih. Oke, kembali ke aktualisasi. Jadi sebenarnya gampang banget ya kalau misalnya kita pengen bikin Google Sheet ya. Yang pertama itu sebenarnya tinggal ketik aja sheet.new. Selesai. Oke, internetku pelan. Ya. Yang susah adalah pengumpulan datanya. Untuk sumber pertama, fokusnya adalah dokumen lingkungan. Dokumen seperti UKL-UPL atau DPLH atau AMDAL dan sebagainya dikumpulkan dan secara manual diinput ke dalam Google Sheet ini. Totalnya ada sekitar 246 data yang bersumber dari dokumen lingkungan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penarikan data dari Siraja. Siraja itu merupakan aplikasi pengumpulan data timbulan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini kita bisa menemukan jika perusahaan itu mengupload data ke Siraja, maka kita bisa mengumpulkan basis datanya. Meskipun tidak semua perusahaan yang ada, tapi ini jadi salah satu sumber data yang cukup akurat dan bisa diandalkan. Dan setelah semua data terkumpul, maka didapatkanlah sekitar 276 usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 di Kota Semarang. Terdapat lebih dari 1.500 data point yang harus saya olah dan saya input ke dalam Google Sheet ini, sehingga
saya harus memiliki dua nilai utama. Yang pertama adalah saya harus menjadi seorang yang kompeten, di mana saya harus memastikan bahwa tidak ada data yang saya masukkan atau saya perbarui yang mengalami kesalahan. Dan yang kedua, saya harus menjadi seorang yang kolaboratif, di mana saya tidak hanya mengandalkan sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup, namun saya harus mengandalkan data dari sumber yang lain untuk mendapatkan data yang paling akurat dan terbaru. Dalam menyusun SOP, alangkah baiknya berkonsultasi dengan pihak yang akan kita libatkan dalam kegiatan nantinya. Oleh karena itu, saya melaksanakan konsultasi dengan mentor saya untuk menentukan alur dan SOP yang tepat bagi kegiatan inventarisasi. Setelah mempertimbangkan masukan dari mentor, saya kemudian menyusun SOP internal pelaksanaan input data pada basis data penghasil limbah B3. Terdapat 3 aktor utama dalam SOP ini. Yang pertama, administrator, operator input, Halo. dan subkoordinator. Halo guys. Selanjutnya, dibuatlah sistem data log di mana bisa mengetahui kapan terakhir data diinput atau dilakukan perubahan. Dalam melaksanakan SOP ini, saya harus memegang 3 nilai utama. Yang pertama adalah adaptif, di mana saya harus bisa menyesuaikan SOP yang saya buat sesuai dengan kenyataan di lapangan dan perkembangan zaman. Kedua, saya harus menjadi seorang yang akuntabel, di mana saya harus melaksanakan SOP yang saya susun dan menginput data sesuai dengan yang ada. Dan yang ketiga, saya harus menjadi seorang yang kompeten, di mana dalam penyusunan SOP ini harus memastikan bahwa semua pihak dapat memahaminya dengan baik dan benar dan dapat diaplikasikan di lapangan. Nah, jadi hari ini kita akan pakai aplikasi yang namanya Google Data Studio. Google Data Studio ini merupakan aplikasi pembuatan dashboard yang gak cuma keren, gratis, bahkan terhubung dengan basis dataku secara cloud. Sehingga setiap kali ada perubahan di basis dataku, maka dashboard ini juga akan terupdate dengan sendirinya. Dan ini bisa diganti-ganti. Jadi semisal kita pengen tahu misalnya industri limbah B3-nya berapa sih? Nah, ini bisa kelihatan. Atau kalau kita pengen lihat Fasiankas misalnya, nanti juga akan kelihatan. Untuk penyusunan report card, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan penarikan data terhadap fasilitas layanan kesehatan di Kota Semarang. Nah, nanti jadi kurang lebih seperti ini report cardnya. Bisa kalian lihat di sini aku juga tidak hanya menarik data secara langsung, tapi juga menganalisa data tersebut sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya insight. Kira-kira apa sih yang sebenarnya yang jadi potensi atau tantangan terhadap limbah B3 Fasiankas di lapangan? Dalam penyusunan dashboard dan report card ini, ada 4 nilai yang harus saya pegang teguh. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Saya harus menyajikan data yang tidak cuma detail dan lengkap, tetapi dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dan hal itu pula membutuhkan kompetensi yang tinggi. Selain itu, saya harus menjadi orang yang akuntabel, di mana data yang saya masukkan itu haruslah merupakan data yang faktual dan terbaru, dan bukan hanya untuk menggiring ke suatu opini. Dan yang terakhir, saya harus menjadi seorang yang loyal. Ada data yang bisa saya share, ada data yang harus saya simpan sebagai rahasia negara, dan saya harus mampu memilah hal tersebut. Kalau dibandingin sama olahraga lari, inventarisasi ini lebih ke arah estafet daripada sprint 100 meter. Makanya aku nggak bisa jalan sendiri dan aku membutuhkan bantuan dari teman-teman kantor, Mas Agus dan Mas Dharma. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, saya harus memegang 2 nilai utama. Yang pertama, saya harus menjadi seorang yang harmonis, di mana saya mampu mengajak rekan kerja saya untuk turut membantu saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan yang kedua, saya harus menjadi sosok yang kompeten. Jika saya tidak kompeten, maka rekan kerja saya pun tidak akan kompeten, karena mereka tidak akan mampu memahami bagaimana cara melaksanakan kegiatan ini. Gak ada kegiatan yang sempurna. Jadi ini beberapa tantangan yang aku hadapi ketika melaksanakan aktualisasi ini.
Dalam melaksanakan inventarisasi ke depannya, ada beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah quality over quantity. Data yang dimasukkan setiap kali jadwal inventarisasi tidak perlu banyak. Yang penting bisa berfokus pada kualitas data yang baik dan sektor yang krusial seperti industri manufaktur dan fasilitas layanan kesehatan. Dan satu hal yang aku sadari selama mengerjakan aktualisasi ini adalah sebenarnya data di Dinas Lingkungan Hidup itu banyak, cuma tersebar di setiap bidang dan tidak pernah dihimpun dalam satu tempat. Sehingga perlu ada koordinasi lebih lanjut antar bidang atau bahkan antar OPD jika diperlukan untuk menghimpun data yang seakurat dan seterbaru mungkin. Semangat adaptif menjadi salah satu pendorong mengapa saya melaksanakan tahapan terakhir, yaitu evaluasi ini. Selain itu, saya harus menjadi seseorang yang akuntabel, di mana saya harus jujur dalam memaparkan semua kekurangan dan tantangan yang terjadi selama pelaksanaan proses inventarisasi ini. Dan yang terakhir, saya harus menjadi seorang yang kompeten, di mana saya harus mampu melihat kekurangan dan kelebihan dalam proyek ini sehingga saya dapat memperbaikinya ke depan. Terakhir, ada sedikit pesan dari Mas Dharma dan Mas Agus mengenai proyek aktualisasi yang saya kerjakan. Selamat mendengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Sita Caturtama, staf dari Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3. Basis data yang disusun oleh Mas Danu yang kemarin mempermudah kami untuk mengundang para industri-industri dalam sosialisasi pengelolaan limbah B3 yang baru kita adakan minggu kemarin bulan September. Tentu kegiatan ini akan kami dukung ke depannya untuk menambah jumlah data mengenai perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di Kota Semarang. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Agus Winardi selaku staf dari Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3. Berkat basis data yang disusun oleh Mas Danu, kami dapat dengan mudah melakukan penarikan data untuk limbah B3 atau sekedar mengecek untuk administrasi yang dimiliki oleh perusahaan atau industri. Inventarisasi ini akan kami lanjutkan untuk mempermudah kerja kami ke depannya. Terima kasih. Mungkin masih banyak kekurangan yang terjadi selama proses inventarisasi ini. Namun saya yakin inventarisasi ini menjadi langkah pertama yang tepat dalam membangun fondasi untuk inventarisasi limbah B3 atau bahkan B3 ke depan. Dan aku sangat yakin nantinya inventarisasi ini akan berguna tidak hanya untuk DLH tapi juga untuk Kota Semarang. Dan cerita saya di Semarang masih panjang. Dan saya yakin saya bisa terus berkontribusi untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Terima kasih semuanya.